Di depan Miki. Depan Miki. Palingan ditanya sih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita dari ilmu bahasa Arab, yang dimana sebelumnya telah berlalu bersama kita pembagian kata yang menjadi 3. Kata itu terbagi menjadi berapa? 3. Pertama, tandanya. Kasroh di mananya? Terakhirnya. 2, tanwin di mananya? 3, ada al. Betul sekali. Yang keempat, ada huruf jer. Mantap. Yang kelima, enggak dibahas itu. Yang kelima, bisa menerima salah satu tanda isim. Isim ada berapa? 9. 1. Jangan langsung 2. Memang di ayat itu diawali dengan 2, betul. Tapi ini isim enggak, dari 1. Yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, isim musanna. Jamak mudzakkar salim. Jamak mu'an. Yang kelima, jamak. 3 itu jamak. Jamak taksir. Yang ke berapa nih? 6. Enggak. Yang ke-6 asma. Yang ke-8 enggak, mak. Yang ke-8 7 tadi ya. 7 ya. 8 isim manqus. 9 mantap. Isim mufrad menunjukkan musanna 2. Cirinya a, nun atau ani atau aini belakangnya ya. Jamak mudzakkar salim cirinya apa belakangnya? Waw nun, una. Terus atau inna, ina. Una, ina. Jamak muannas salim tandanya alif ta, atun atau atin. Jamak taksir tandanya tidak ada tandanya. Isim mufrad ya. Isim mufrad tandanya asmaul khamsah ya. Tandanya enggak ada tandanya. Abu, akhu, apa? Tidak jamin pakai itu. Abu, akhu, hamu, fudhu. Terus isim maksur enggak. Tanda i'rab itu. Tandanya, cirinya isim maksur. Alif apa namanya? Alif always. Maksudnya selalu alif. Bukan alif yang datang kalau ada maunya.
Taja alif yang datang kalau ada maunya. Baca dhammah jadinya Zaidun. Baca fathah jadinya apa itu di belakang? Alif. Ini alif ada karena ada ini. Paham? Jelas? Kaidah penulisan. Kalau ada fathatain, alif setelahnya. Jadi jangan dilihat dari fathatain. Ketika di fathatain itu kata, pasti ada alif setelahnya. Jadi ketika Zaidan, isim maksur atau bukan? Hah? Bukan. Kenapa? Karena ini alifnya tidak selalu menyertainya. Hah? Beda alifnya Musa. Alifnya Musa selalu ada. Jelas ya? Begitu. Kalau alifnya Zaid ada ketika fathatain Zaidan. Tapi ketika dhammah alifnya tidak mau. Isim mankus. Ya sebelumnya kasrah i. Al-Qadi, Ad-Da'i, Ar-Rami, Al-Hadi. Terus Bismillahirrahmanirrahim tandanya tidak bisa bertanwin. Iyalah. Tandanya tidak bisa bertanwin. Bismillahirrahmanirrahim. La yansarif. Fi'il ada berapa? Ada 5. 1 madi, menunjukkan waktu. Tandanya fil madi. Waktunya apa? Waktunya telah. Itu tandanya. Tandanya itu. Terus sahih akhir. Terus 3 4 itu ya. Yang kelima fi'il amr. Baik. Kalau dari tanda fi'il Hasan, tanda fi'il 1 di mana kode sebelumnya? 2 ada sin sa. Terus kalau misalnya sakata ada sa, berarti apakah kata adalah fi'il? Yes or no? Kenapa bukan? Catat, karena setelah sa yang merupakan tanda fi'il, setelah sa harus anita, maksudnya huruf mudhara'ah. Itu sa, kata. Jelas ya? Setelah sa apa? A, nun, ya, atau ta. A, nun, ya, atau ta. Sakata. Setelah sa. Apa itu setelah sa? Kaf. Bukan a, bukan nun, bukan ya, bukan ta. Ya, beda. Sa'ajtahidu. Apa setelah sa? Hamzah. Apa? Berarti ini ajtahidu fi'il atau bukan? Gitu. Jadi jelas ya, bukan semua sa setelahnya pasti fi'il, tidak. Taib. Kemudian apalagi tanda yang ketiga? Saufa sebelumnya. Kemudian yang keempat? Ta'nis sukun.
di akhirnya. Kemudian huruf tandanya, huruf tandanya bukan, ya bukan fil, bukan anu, ya bukan fil, bukan isim. Nah, jelas ya? Tapi sekarang babul i'rab, al-i'rabu ini kalau semuanya ditanya ini 18 menit. Sekarang babul i'rab, bab i'rab. Tapi sebelum kita lanjut, ketahui dulu ya bahwasanya ada namanya i'rab, terus ada namanya mu'rab, terus ada namanya tanda i'rab. Ada namanya i'rab, ada namanya mu'rab, ada namanya tanda i'rab. Tiga hal ini bedakan. Jelas ya? Ini beda semua ini. I'rab artinya perubahan. Mu'rab artinya kata yang bisa berubah. Tanda i'rab itu perubahan yang ada pada kata. Saya ulangi, i'rab namanya perubahan, mu'rab artinya kata yang bisa berubah, tanda i'rab perubahan yang ada pada kata. Contoh, ketika kita bilang Zaidun menjadi Zaidin. Jangan dulu catat ya, lihat. Zaidun menjadi Zaidin. Ada i'rab, ada perubahan. Apa yang berubah? Tanwin atau harokat? Harokat. Berubah dari apa? Dari dun. Iya, dun itu ya. Cuma tebal dudun aja. Lihat. Zaidun berubah dari apa? Dun menjadi din. Ini perubahan. Paham? Berarti ini namanya apa? I'rab. Kemudian kata apa di sini yang berubah? Kata Zaid. Jadi itu dhammah ke kasrah, itu namanya i'rab. Kata Zaid itu namanya mu'rab. Kan Zaid yang berubah dah? Bisa berubah enggak Zaid? Bisa berubah enggak Zaid? Bisa. Kata yang bisa berubah namanya mu'rab. Perubahan yang ada pada kata itu namanya tanda i'rab. Seperti Zaidun. Yang ada di sini harokat apa? Dhammah. Dhammah ini tanda i'rab. Jelas? Zaidin. Kasrah di sini tanda i'rab. Zaidan.
Fathah di sini namanya tanda i'rab. Paham? Paham? Jelas? Jadi tanda i'rab itu harokat terakhirnya in atau an. Ketika berubah menjadi in menjadi an, itu perubahan, berarti namanya i'rab. Zaid yang bisa berubah-berubah Zaid yang bisa berubah-berubah namanya apa? Kata yang mu'rab. Jelas? Bedakan dulu. Baik, kalau sudah lanjut kita buka di bukunya, perhatikan ya. I'rab itu huwa taghyirul ahwali awakhiril kalim. Dia adalah perubahan keadaan akhir kata dikarenakan perbedaan penyakit. Penyakit di sini dibahasakan dengan awamil. Awamil itu kalau mau terjemahannya karena perbedaan faktor atau perbedaan posisi atau perbedaan kondisi. Iya. Orang kadang baik kalau dibaiki. Kalau dia dijahati ya karena posisinya berbeda jadi berubah juga dia. Tapi ini sama isim i'rab. Jelas ya? I'rab itu perubahan di akhir kata. Kenapa bisa berubah-berubah terakhirnya Zaidun, Zaidan, Zaidin? Karena beda-beda faktornya, beda-beda posisinya. Kemudian baik perubahannya nampak, perubahannya tertulis atau tersembunyi. Dia berubah tapi tersembunyi. Berubah tapi tersembunyi. Iya. Contoh Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Muhammad di sini kalau dari susunan bahasa Indonesia dia sebagai pelaku. Maka dia harakatnya dhammah. Ja'a Muhammadun. Satu. Kemudian ra'aitu Muhammadan. Saya telah melihat Muhammad. Muhammad di sini posisinya sebagai objek. Makanya dia berubah. Karena berubah posisinya, berubah kondisinya, berubah akhirannya. Ngerti nih? Itu namanya i'rab. Paham? Kemudian marartu bi Muhammadin. Saya telah melewati Muhammad. Muhammad di sini kata Muhammad itu ada bi, ada huruf jar. Makanya dia di kasrah. Ada bi. Kalau di atas lihat Muhammadun tidak ada bi, tersambung dengan dia. Muhammadan tidak ada bi, tersambung dengan dia. Tapi di bawah ada bi. Berubah lagi jadi din. Paham? Beda-beda lah keadaannya. Keadaan yang pertama dia sebagai pelaku, keadaan yang kedua dia sebagai objek, keadaan yang ketiga ada bi bersambung dengannya sehingga dia berubah lagi. Paham? Beda posisi berubahlah dia. Perubahan ini namanya apa? Perubahan dhammah jadi fathah jadi kasrah namanya i'rab. Muhammadnya namanya mu'rab. Dhammah namanya tanda i'rab, fathah namanya tanda i'rab, kasrah namanya ngerti? Dhammah itu tanda i'rab. Muhammad itu mu'rab. Berubah Muhammadun menjadi Muhammadan itu namanya paham ya? Ngerti? Ngerti sedikit? Saudara, tanya. Berapa persen? Nggak tahu berapa persen. Serius? Paham betul? Kalau saya tanya, yang mana mu'rab?
Kenapa? Dia berubah. Dia kata yang berubah, dah. Terus perubahan dhamma jadi fathah jadi kasrah namanya perubahan dhamma jadi fathah. Dhamma berubah jadi fathah jadi kasrah namanya i'rab. Dhammah namanya gitu. Paham ya? Dhamma namanya tanda i'rab. Fathah namanya tanda i'rab. Kasrah namanya. Masalahnya semuanya kalau kita kasih nama tanda i'rab, tanda i'rab, tanda i'rab, enggak ditauki tanda i'rabnya dhammah atau tanda i'rabnya fathah, nanti dibagi lagi. Ya, sebentar pi. Sekarang kita lihat dulu al-fata yang perubahannya tersembunyi. Contoh berikutnya ja'al fata, al-fata pemuda. Pemuda itu telah datang sebagai pelaku. Ya. Contoh yang kedua dari al-fata, ra'aitul fata berubah. Yang pertama al-fata, yang kedua al-fata. Sama ji atau ada bedanya? Sama ji. Iya. Di mata kita, di mataku tidak sama. Iya, lihat, saya telah melihat pemuda itu. Pemuda sekarang sebagai objek. Kemudian marartu bi al-fata, ada bi. Tapi al-fata berubah enggak? Tidak, tetap al-fata. Terus apa bedanya? Disinilah tadi dikatakan perubahan itu ada nampak. Nampak dhammah jelas jadi fathah, jelas berubahlah. Ada yang jadi kasrah, jelas berubah. Tapi al-fata, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, apakah berubah secara nampak? Tidak. Secara nampak kita lihat ada berubah? Tidak. Tetap sama. Tapi keadaannya berubah tidak? Al-fata yang pertama sebagai apa? Al-fata yang kedua sebagai? Al-fata yang ketiga apa sebelumnya? Bi. Tah? Paham? Berubah enggak? Posisinya berubah. Maka ada juga perubahan pada dia. Perubahannya mana? Tersembunyi. Asalnya ja'al fata'u. Ra'aitul fata'a. Marartu bi al-fata'i. Sama seperti Muhammad. Ketika Muhammadun pelaku, makanya di sini yang tersembunyi al-fata, ja'al fata'u karena pelaku tuh. Ya, lihat ketika Muhammad jadi pelaku, apa harokat terakhirnya? Dhammah. Maka pemuda ketika jadi pelaku, harokat yang tersembunyi juga dhammah. Ngerti Jiki? Iya. Pemuda Muhammad ketika jadi objek, harokat terakhirnya fathah. Al-fata ketika jadi objek, harokat terakhirnya yang tersembunyi fathah karena keadaan dia dengan Muhammad sekarang sama. Sama-sama objek, sama-sama galau. Ya, makanya di fathah. Sama-sama dilihat maksudnya. Kemudian al-fata'i. Kenapa kita bilang yang tersembunyi i? Karena lihat mi Muhammad. Muhammad kalau ada bi jadi apa? Din. Berarti al-fata kalau ada bi jadi al-fata'i. Gitu. Jadi ketika kita mau tahu apa harokat yang tersembunyi, kita harus tahu dulu, ya, lihat mini samanya. Lihat ke dia sebagai apa? Apakah sebagai pelaku ataukah sebagai objek ataukah ada bi sebelumnya? Kalau sebagai pelaku, maka pelaku itu seperti Muhammad, dhamma terakhirnya. Berarti yang tersembunyi adalah dhamma al-fata'u. Ngerti Jiki dan tetap. Iya. Ra'aitul fata'a. Kenapa kita bilang yang tersembunyi adalah fathah? Karena sebagai objek. Muhammad kalau sebagai objek jadinya Muhammad dan paham? Jelas?
Kenapa marartu bil fata kita bilang tersembunyi adalah i? Karena ada bi Muhammad, ketika ada bi jadinya Muhammadin. Jelas? Paham? Kalau harokatnya nampak, gampang kita tahu. Karena kelihatan ji, yang tidak nampak, yang tidak mudah. Harus kita pahami dulu keadaannya. Kenapa itu al-fata kodong? Oh, sebagai pelaku berarti dommah ki sekarang. Nah, kenapa itu al-fata? Ra'aitul fata. Oh, sebagai objek berarti fathah sekarang terakhirnya. Nah, marartu bil fata. Kenapa itu al-fata? Oh, ada bi berarti kasrah terakhirnya. Jelas? Pahami dulu keadaannya. Nah? Jadi kalau dipahami keadaannya, ya kita tahu apa yang tersembunyi. Jelas? Hah? Jelas? Ada pertanyaan? Saya tanya? Saya tanya kalau gitu. Iya. Misalnya, Ja'a Musa. Apa harokat yang tersembunyi? Ja'a Musa artinya Musa telah datang. Apa harokat yang tersembunyi pada Musa? Paham? Kenapa doma? Musa pelaku. Taib. Sekarang, ya. Misal Fauzan bilang tazawwajtu Laila. Saya menikahi Laila. Laila namanya Fauzan? Saya menikahi Laila. Sekarang apa harokat tersembunyi pada Laila? Fathah karena dia objek. Ngerti jadi? Kan Laila bukan yang menikahi. Laila itu yang berarti dia objek. Jadi siapa? Iya. Sekarang kalau dibilang ya misalnya kita bilang misalnya ya Ja'a Zaidun bil qadi. Ja'a Zaidun bil qadi. Zaid datang membawa ya atau bersama hakim. Apa yang tersembunyi pada al-qadi? Kenapa kasrah? Adabi. Ngerti juga? Mulai paham. Itu kalau harokatnya apa? Tersembunyi. Ketika harokatnya tersembunyi, keadaannya yang harus kita pahami. Iya. Kalau istri tak sedih tiba-tiba, keadaannya yang harus dipahami. Kenapa itu sedih? Senyum-senyum, masya Allah. Kemudian sekarang jenis-jenis i'rab. Kalau tadi ya i'rab itu berubah dhamma jadi fathah, fathah jadi kasrah, tapi kita tidak bisa bedakan nama-namanya toh. Sekarang kita bedakan nama-namanya. Yang pertama namanya rafa. Rafa itu perubahan keadaan akhir suatu kata yang dikhususkan
Kenapa dibilang dikhususkan? Karena ada tandanya. Tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikan dhammah. Nanti ada pengganti dhammah. Jelas? Rafa itu jenis i'rab. Jadi i'rab yang pertama ada namanya rafa. Paham? Tanda i'rabnya apa rafa? Tandanya dhammah. Kalau dhammah terakhirnya berarti i'rab apa di situ itu? I'rab rafa. Paham ya? Rafa tandanya apa? Dhammah. Baik. Kata yang padanya ada dhammah atau ada rafa namanya marfu. Kemudian yang kedua, nasab. Nasab itu perubahan keadaan akhir suatu kata yang dikhususkan. Kenapa tadi dikhususkan? Alasannya apa tadi saya bilang? Karena ada apanya? Ada tandanya. Tandanya apa? Fathah. Atau apa yang menggantikannya? Kalau fathahnya tidak ada penggantinya. Ada wakilnya. Taib. Yang ketiga, namanya apa? Jar. Tapi orang tidak bilang jar. Dia bilang jer. Bil imalah, pakai imalah. Jer. Jer itu jer. Ya, bukan huruf jar. Huruf jer. Taib. Jer itu perubahan keadaan akhir suatu kata, maksudnya i'rab. Jer itu adalah i'rab khusus. Kenapa dibilang i'rab khusus? Karena ada tandanya. Tandanya kalau jer kasrah. Atau apa yang menggantikannya kalau dia tidak ada, kalau kasrah tidak ada. Kemudian yang keempat, jazm. Jazm itu i'rab khusus. Tandanya sukun atau apa yang menggantikannya. Baik, sekarang sudah 4. Cuma 4 memang. Jadi i'rab itu ada 4. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, iya. Yang ketiga jer, yang keempat jazm. Nasab tandanya fathah, jer tandanya kasrah, jazm tandanya sukun. Iya. Kata yang padanya ada nasab atau fathah terakhirnya namanya mansub. Zaid, kalau fathah terakhirnya berarti fathah itu tanda i'rab apa? Nah, tanda i'rab apa? Tanda i'rab apa? Nah, nasab. Berarti Zaid kalau di fathah kasrah tanda i'rab apa? Jer. Kata yang ada kasrahnya atau ada jernya namanya majrur. Kata yang ada jazmnya, yang ada sukunnya di belakang namanya majzum. Contoh. Misal, ingat ini dulu ya. Rafa, nasab, jer, jazm. Kata yang ada rafa'nya, dari mana kita tahu rafa itu atau bukan? Dari tandanya, dhammah. Iya, berarti kata yang ada dhammahnya, bahasa lainnya, kata yang ada rafa'nya, namanya kata yang ada fathahnya atau nasabnya namanya mansub. Kata yang ada jernya atau kasrahnya namanya, kata yang ada sukunnya atau jazmnya. Contoh.
Zaidun. I'rab apa di sini? I'rab apa di sini? I'rab rafa. Tandanya dhamma. Berarti Zaid gitu. Bedakan Ki. Paham? Jadi Zaidun i'rab apa di sini? Rafa. Dari mana kita tahu i'rab pada Zaidun itu rafa? Tandanya apa? Dhammah. Berarti Zaid marfu. Kenapa dibilang marfu? Karena ada rafa. Dari mana ditahu ada rafa? Ada dhammah. Paham? Paham? Contoh lagi. Ya, contoh kedua. Zaidan. I'rab apa yang ada di sini? Nasab. Dari mana kita tahu bilang ini nasab? Dari fathah. Berarti Zaidun Zaidan mansub. Mudah gitu. Siapa bilang i'rab susah? Susah kalau dibilang begitu mau pokoknya itu mau pahami nih. Zaidin. I'rab apa yang ada di sini? Rafa, nasab, jer. Afwan. Zaidin. Rafa, nasab, jer. Dari mana kita tahu bilang jer di situ? Tandanya apa tandanya? Kasrah. Berarti Zaidnya majrur. Jelas? Zaidnya itu majrur. I'rab yang ada pada Zaid jer. Dari mana ditahu jer? Kasrah. Contoh lagi. Ya. Kita bilang saya suruh ki i'rab. Yajlis. I'rab apa di sini? I'rab jazm. Dari mana tahu i'rab jazm? Tandanya apa? Sukun. Berarti yajlis marfu mansub majzum. Zaidun. I'rab apa yang ada di sini? Rafa. Tandanya dari mana tahu rafa? Dhamma. Berarti Zaid marfu. Jelas? Orang biasa kalau mengi'rab dia ndak bilang lagi i'rab jazm, i'rab jer, i'rab rafa, ndak mi. Langsung mami yajlis majzum. Karena dia tahu mi yajlis majzum. Kenapa? Apa artinya majzum? Ada i'rab jazm. I'rab jazm dari mana dia tahu? Ada sukun. Jadi langsung dia bilang majzum. Yajlis apa i'rabnya? Majzum. Zaidun apa i'rabnya? Marfu. Dah? Alhamdu. I'rabnya marfu. Lillahi majrur. Rabbi majrur. Jelas? Dipahami? Taib. Walil asma'i min dzalik. Isim itu dari jenis i'rab tadi adalah isim itu i'rabnya cuma 3. Rafa, nasab, dan jer. Artinya isim cuma marfu, mansub, majrur. Tidak ada isim majzum. Tidak. Majzum sukun. Tidak ada isim disukun terakhirnya. Tidak boleh. Tidak boleh disukun terakhirnya. Ya. Kalau dia disukun terakhirnya ada tacakko. Lewat minta itu bil qadi. Sukun terakhirnya tuh qadi. Apa yang tersembunyi? Kasrah. Kenapa? Karena ada bi. Iya. Itu yang jadi masalah itu Ji, yang tersembunyi. Kalau begini mau di i'rab gampang Ji. Zaidun marfu, Zaidan mansub, Zaidin majrur. Yajlis majzum, Zaidun marfu. Gampang gitu. Maliki yaumi ad-dini
Susah? I'rab? Mudah. Qul huwallahu, Allahu, Allahu marfu, ahadun berarti marfu, Allahu as-samadu marfu, lam yalid majzum, walam yulad walam yakun majzum, lahu kufuwan mansub. Jelas. Ahadun berarti bisa mengi'rab. Pertemuan berapa ini bisa mengi'rab? Aduh. Baik. Kemudian kalau fi'il, ya dari 4 jenisnya, fi'il itu cuma bisa rafa, nasab, dan jazm. Fi'il tidak bisa dijer. Jelas ya? Jadi fi'il cuma bisa marfu, yajlisu, atau mansub, yajli, sah, betul. Atau majzum, yajlis. Jelas ya? Baik. Sisa mengenal tanda i'rab cukup dulu. Ada pertanyaan? Sisa tanda-tandanya. Kalau tanda dhamma, fathah, kasroji saja terlalu gampang. Tanda itu berbeda-beda tergantung jenisnya. Isim 9 jenisnya. Isim mufrad 1, isim musanna, isim jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim mankus, ismul ladzi la yansharif. Tanda rofaknya bukan dhamma semua. Isim musanna, saya kasih contoh. Isim musanna, apa terakhirnya? Ani atau aini. Misalnya dibilang rajulani atau rajulaini. Ini isim apa? Isim apa? Musanna. Lihat harokat nunnya. Apa? Kasroh. Kasroh terus itu. Apakah dia majrur terus? Jawabannya tidak. Kapan dia marfu? Kapan dia mansub? Kapan dia majrur? Bukan mi dari kasroh, tapi penggantinya mi. Bukan ini, enggak. Bukan mi lagi, bukan ini terhitung. Lihat tanda i'rab. Isim musanna. Isim musanna, kalau dia marfu, tandanya dia pakai alif. Seperti ja'al muslimani. Kalau dia mansub, pakai ya. Ra'aitul muslimaini. Itu yang dulu bertanya, kapan pakai ani, kapan pakai aini. Kalau marfu, ani, pakai alif. Kalau mansub, aini. Sama tuh, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kapan Muhammadun? Kalau marfu. Kapan Muhammadan? Kalau mansub. Kapan Muhammadin? Kalau majrur. Muslimani, muslimaini. Kapan muslimani? Kalau marfu. Kapan muslimaini? Kalau mansub. Kalau majrurnya pakai ya. Terus bagaimana dibedakan nanti muslimaini yang mansub sama muslimaini yang majrur? Keadaannya. Karena sama ini dah. Jelas? Mansub sama majrurnya sama-sama pakai ya. Kalau marfu'nya pakai alif. Yang jelas ada isim musanna pakai alif, marfu itu. Tapi kalau pakai ya, bisa jadi mansub, bisa jadi majrur. Dari mana mamin nanti dibedakan? Keadaannya. Kita harus pahami keadaannya.
Kalau dia sebagai objek berarti dia mansub. Kalau dia ada bi sebelumnya berarti dia majrur. Paham? Cukup. Ada pertanyaan? Tafadhol. Ini mi. Alif ya. Kan tanda rofa domma dah. Nah ini muslimah ini tidak pernah di domma. Selalu mi. Berarti harus ada penggantinya. Penggantinya itu mi alifnya. Tergantung jenisnya nanti, jenis katanya, jenis isimnya. Pakai alif. Alif sama ya. Alif pengganti dommah. Ya pengganti fathah untuk nasab. Ya pengganti kasroh untuk jer. Jadi tidak dibilang lagi muslimaini kasroh berarti majrur. Tidak. Muslimani kasroh berarti majrur. Tidak. Tapi dibilang muslimani marfu. Kenapa? Pakai alif. Beda jenis isim. Nanti saya kasih pertanyaan dalam mengi'rab. Nih. Mau dicetakkan Miftah pakai buku gambar biar besar ki. Ada? Ini nih, muslimani. Lepas kami belajar senior. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kenapa tidak bertanya itu di dalam? Paham atau tidak paham? Dua gitu. Paham semua Ji? Ada yang tidak dipahami? Bilang memang Ji. Jangan sampai orang mau melihat hijau-hijau bertanya lagi. Maksudnya mau istirahat. Tidak ada nih? Jelas ya? Cukup ya? Pulang begini. Alhamdulillah jadi bisa dikasih tugas. Iya, yang tadi dulu. Yang kalau dhamma marfu, fathah mansub, kasrah, majrur, terus sukun. Ya, nanti saya bawakan ayat baru tandai semua. Ini apa, ini apa, ini apa. Taib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.